Jadi hari ini adalah puncak bulan bakti gotong royong yang ke-22. Kita pusatkan di Desa Ngerau, Kecamatan Gayam. Kenapa kami pusatkan di Desa Ngerau? Yang pertama karena kami mau mengangkat inovasi cagar budaya yang perahu kuno atau perahu besi yang ada di Desa Ngerau ini kita angkat menjadi inovasi Percaya Deswita atau pelestarian cagar budaya dan destinasi wisata. Harapan kami ke depan dengan kegiatan gotong royong ini, karena ini menjadi warisan budaya, kegiatan gotong royong ini di samping kita harus melestarikan untuk kegiatan gotong royong, ini juga kita berkolaborasi dengan Exxon di dalam baik kebersihan maupun pengelolaan sampah. Kami juga kolaborasi dengan Porpimcam dan Posramil juga ada kegiatan terkait untuk kebersihan dan pengelolaan sampah. Kenapa kami letakkan di Desa Ngerau ataupun di situs ini? Karena mau kami angkat untuk situs cagar budaya, biar karena ini warisan ya, warisan budaya itu biar generasi mendatang itu biar tahu ada sejarah di Kecamatan Gayam, namanya di Desa Ngerau. Kenapa kami angkat inovasi? Karena perahu besi atau perahu kuno ini satu-satunya di Indonesia, tidak hanya satu-satunya di Jawa Timur, tapi satu-satunya di Indonesia yang diketemukan di sungai. Makanya kami angkat. Kemarin kita sudah kerjasama dengan provinsi untuk kunjungan karena sejarah, makanya kemarin sudah diawali dengan kunjungan beberapa siswa SMK untuk kunjungan terkait sejarah situs cagar budaya. Harapan saya ke depan di Kecamatan Gayam ada pengembangan wisata, karena masing-masing tidak hanya di Ngerau yang ada potensi wisata, makanya ada trip lah di Kecamatan Gayam. Entah nanti kita kolaborasi dengan Karang Taruna atau dengan Bumdes atau dengan Pok Darwis yang ada di masing-masing desa. Kita kolaborasi, nanti dimulainya trip dari mana. Jadi mungkin dimulai karena di Ngerau juga sudah ada wisata untuk pasar Gerdu Laut. Itu kan nanti bisa kita gandengkan juga nanti dengan di sini di samping ada situs juga ada religi makamnya Mbah Sutopo. Makanya kenapa kami letakkan puncak BBGRM di Desa Ngerau ini, karena mau kita angkat inovasi terkait pelestarian cagar budaya untuk perahu kuno, karena satu-satunya di Indonesia. Berarti juga melibatkan dan Posramil dan Kapolsek, apakah memang kolaborasi atau? Ya, kami terus berkolaborasi dan selama ini kami terus berkolaborasi Porpimcam, kegiatan-kegiatan yang ada di baik di Posramil maupun di Sesek itu kami terus berkolaborasi. Kalau memang itu ada kegiatan, mari kita kolaborasi, dan kebetulan ada kegiatan dari Pak Posramil untuk terkait kebersihan dan pengelolaan sampah. Ikuti berapa peserta? Kurang lebih 150-an sampai 200. Dari kepala desa dan perangkat? Seluruh kepala desa se-Kecamatan Gayam, perangkat, kemudian dari Lingmas, kemudian RT, RW, BPD, semua TKSK, pendamping, PKH, dari Puskesmas, dari pertanian, semuanya, semua elemen masyarakat. Utamanya yang paling banyak pengelola di situs ini dengan warga dari Desa Ngerau. Keseluruhan berkisar sampai 200-an ya. Terus sampai selama ini dari pengelolaan tuh sebelum jenengan kukuhkan untuk jadi destinasi wisata primadona Gayam tuh bagaimana? Kemarin tahun 2000 saya
mutasi ya, saya ditempatkan di Camat Gayam 2023. Semuanya berproses. Begitu saya hadir di sini tahun 2023 itu, kok ternyata ini belum diakui menjadi cagar budaya, situs cagar budaya. Kami mengajukan nota dinas ke Bupati karena semuanya berproses. Alhamdulillah 2024 baru turun SK untuk diakui sebagai cagar budaya. Situs cagar budaya. Dan ini pengangkatannya tahun 2000. pengangkatannya perahu. Dari Bengawan itu. Iya, dari Bengawan. Terus estimasi penemuan itu kira-kira tahun berapa ya? Sudah lama, dan baru informasi bahwa saya katanya itu tahun 2013 diambil dinaikkan ke daratan 2013. Oke. berjalannya diakui yang itu tahun 2020. Oh gitu. Menurut itu Ye, ya masih di situ aja, belum ada yang merawat gitu. jadi kalau itu masih dalam cerita mungkin bisa ditangkap masyarakat ini, apakah termasuk dinasti siapa, dinasti siapa atau mungkin? Oh dia. Awalnya Ya. Thank you. ya tahun 2013 ya kepala desa yang mengangkat masyarakat semuanya. Oh bukan, maksudnya ini menurut sejarah tuh perahunya tuh perahu dari Tahun Gongsi Pacai atau Gonggongan. Katanya dari Keraton Solo. Oh Kraton Solo. Dari Pajang ya. Oh Pajang ya. Oh ini. Oh Ini ya Pak yang Oh, mengangkat. assalamualaikum Bagi. Oh Bagi. Bagi terkaitan dengan perahu, Mbah. Ini diceritakan oleh Bu Camat. Monggo di sini. Monggo. Ah, ini Mbah Gi. Bu Camat, saya bisa izin ke Mbah Gi ya? Bagi selamat sore, selamat pagi. Mbah, ceritanya dapatnya perahu sehingga jadi destinasi wisata ini gimana, Mas? Awal-awalnya. Dari dongeng lama-lama, dari ratusan tahun yang lalu dongeng bahwa yang bisa naikkan itu seseorang yang kira-kira belum kawin atau raja itu, ya itu aja yang pertama mendasari. Kedua terus cerita-cerita lokasi bener enggak ada di Bengawan Sungai Solo ini. Akhirnya benar, saya jadi lurah dari 1997, 2000 mau saya angkat belum dapat izin, 2010 belum dapat izin, terus sampai 2013 ini saya mendapat ridho dari leluhur sini sama leluhur yang ada di Bengawan, akhirnya saya angkat. Jadi waktu pengangkatan tuh manual semua. melibatkan berapa ratus orang? Ya enggak ratusan, sekitar 15 orang. 15 orang. 15 orang yang ahli selam, soalnya ketinggian air sama dasar sungai itu 6 meter rata-rata per hari. Tempatnya di dasar sungai. Mbah Nun Sewu, di perkiraan penjenengan tuh kira-kira berapa ratus, berapa puluh atau berapa tahun keberadaan perahu itu di dalam dasar Bengawan? Kalau cerita-cerita rakyat itu sekitar 1.300-an, tapi secara teori belum menemukan sampai hari ini karena jenis besinya lucu, aneh, campurannya banyak, layaknya benda pusaka. Jadi karena perbandingannya nggak ada sehingga tahunnya belum ketemu sampai hari ini. Tapi diperkirakan itu ada yang mengatakan di sekitar 1.700-an ada, 1.300-an ada. Tekniknya masih lama, keleng dan sebagainya. Oh, jadi untuk kondisi perahu sampai sekarang dirawat Ya, warga sini. iya Pak, dirawat seperti ini, swadaya semua dari awal sampai hari ini masih swadaya. Ya dengan adanya gerinjetnya Bu Camat ini untuk diangkat jadi suatu kebanggaan destinasi wisata, bagaimana jenengan selaku sesepuh? Ya, sangat terima kasih, saya sangat setuju, seperti penari ini sangat setuju karena tujuan kami setelah CB ini pengembangan kawasan. Jadi pengembangan kawasan ini akan efek ekonominya ke masyarakat kita.
jadi multi efeknya akan meningkatkan juga ya. Bukan hanya PAD desa, Oh, ya. efeknya juga ke masyarakat desa untuk desa. Nah sekarang masih berpikir di ikon aja di dalam ini. Harapan kami nanti ada waterboom, kolam renang, sapi turute, Sebagai polipop Oh untuk iya, penunjang ya. ini Jadi Bengawan nanti iya. kita hentikan sebagai perahu-perahu, izin galian sip, Sunggur Bupati. begitu ya. Jadi harapannya Mbah Gi demikian itu ya. Iya, Terus mungkin ada satu obsesi Mbah Gi lagi, bagaimana sistem pengelolaan yang akan datang. Setelah ini nanti bisa sesuai dengan mekanis yang sudah diterapkan sesuai dengan ada kecocokan antara pihak ya pemerintah. sebenarnya pemerintah desa Pak. Cuma desa itu ada BUMDes, juga ada yayasan terserah mana. Kalau yayasan ya saya bersama anak-anak sudah siap dengan teknik skill yang kita milih nanti, manajemen open management yang kita lakukan nanti karena ini untuk orang banyak. Nonso, kondisi perahunya dia gimana? Dalam Kondisi perahunya gimana? Ini saya baru datang. kondisinya perahu ya rusak berat namanya barang dari dalam ya. Kita benahi, kita kenteng secara manual. Ya seperti ini gotong Seperti ini royong. gotong Iya. royong itu. Bisa kita lihat sana ya? Boleh. Monggo, sebentar. Bu Camat bisa melihat perahunya sebentar. Sama. Oke. Oh tidak, aman. Aku sabuan kok. Oh iya siap. Ya, Sampai pengembangan kawasan 3 nya di sini. izin dulu saya tak bersama Mbah Gi. Kita mau Ini melihat. Bengawan Mas. Oh iya. Saya nanti minta izin Bupati kalian saya hentikan sementara gantine ada atau sarangan gue. Gua untuk perahu-perahu gua apa kemudian jadi kan ragu itu kedua mulai perahu kan jadi dua. Iya. Sebelah itu Bengawan. Ya, terima kasih. Terima kasih matur nuwun. Dengan orang wayo. Ya, Waalaikumsalam. Ye, alhamdulillah. Ya. Kita diantar oleh Mbah Gi. Kalau ini makam Yang Setoprojo. yang Setoprojo nggih. Assalamualaikum. Yang Setoprojo yang Cara kene ganyang kene orang terdahulu kalau ke makanan sedekah bumi ya di sini. di sini nih di Iya. lingkungan ini ya. Sentralnya di sini. Oh, iya. Ini kita ke sana. Ke perahu sampai naik. Ayo, Iya, siap. naik. Sekali bi ya. Ya, kita dipersilahkan untuk permisi. Ya. Oke, amit nggih. Iya, cekli. Nggih. Monggo. Bismillah. Assalamualaikum. Pemirsa Suneta Channel dimanapun berada, inilah kondisi perahu yang ditemukan warga masyarakat Ngerau, Kecamatan Gayam, yang diperkirakan antara tenggelam di dasar Bengawan Solo ini sekitar ada yang mengatakan tahun 1300 dan juga ada yang mengatakan 1700. Ini masih dalam taraf pemeliharaan, di mana dipelopori oleh tokoh masyarakat, di antaranya adalah Mbah Mantan, Mbah Lurah, yang merupakan sesepuh ini sepuh yang ada di desa Ngerau, Kecamatan Gayam ini. Desa Ngerau, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro. Ini beliau juga banyak tamu sehingga kita juga tidak berani naik-naik karena kondisinya dalam taraf pembenaran atau dibenahi. Ini besi bukan sembarang besi, atau mungkin baja bukan sembarang baja, di mana kungkum ratusan tahun tetapi masih dalam keadaan yang kokoh, amat kokoh sekali dibanding dengan mungkin material sekarang. Kan begitu Bapak ya? Nggih. Oh ya. Ini terima kasih sekali, saya merepotkan ya Allah. Dan ada rasa takut tadi. Soalnya yang kita naiki, yang kita pegang itu bukan sembarang barang. Kita harus suluk salam dan juga sebagai penjaga adab. Nah, ini
Pak siapa nih? Pak Mat. Sedangkan yang pegang tangga tadi siapa? Mas Abi, Pak Tabi jenengan? Rumaji. Oke, terima kasih semuanya. Bapak-bapak, ya Allah, senior. Bagaimana Pak? Alhamdulillah. Ya ini senior izin dulu. Saya tadi mohon telat datang. Mas Abi ya ini. Oh ya terima kasih Mas Abi. Ditemani ya. Nun saya rada ini. Siap. Rada breathing. Ini Bapak Haji Kusaini, ini senior saya. Dengan adanya ini akan digugah dibangkitkan jadi ikon destinasi wisata Kecamatan Gayam. Bagaimana Pak? Ya ini bagus karena perahu besi kuno ini memiliki nilai sejarah yang sangat luar biasa dan sampai sekarang pun para arkeolog belum bisa memastikan perahu besi ini tahun berapa dibikin. Yang jelas ini dibuatnya perahu besi kuno ini di bawah tahun 1500 dengan bukti pakai sistem keling. Kalau sistem pelas itu kan 1600 ya. Kalau sistem keling itu kemungkinan tahun 1000 kan begitu, 900, 800, 700, 600. Sehingga nilai sejarah inilah nanti bisa dipakai asuhan oleh generasi muda kita untuk belajar bahwasanya leluhur kita, para pendiri Nusantara, pendiri Indonesia ini ilmu pengetahuan di bidang perkapalan ini sudah sangat hebat begitu. Ini nilai sejarah yang patut diteladani oleh generasi muda kita. Dan kemudian harapannya di Kabupaten Bojonegoro, khususnya di Gayam, ya, ini akan menjadi apa ya? Salah satu sumber ekonomi masyarakat kalau sudah tergarap dengan baik. Multi efeknya ya. Ya, nanti UMKM bisa berjualan di sini, masyarakat itu PKK itu bisa berjualan di sini. Kalau memang sudah ada banyak kunjungan wisata. Terima kasih Pak Sen. Demikian tadi sudah kita gali beberapa narasumber di mana sedikit banyak kita sudah banyak menghimpun tentang keberadaan perahu ini dan sejarah ditemukannya perahu ini. Di antaranya tadi diawali Bu Camat, terus Mbah mantan kepala desa dan juga dari senior media kita Bapak Kusaini pendamping ya. Ini juga karena berhubung juga ada dinas pariwisata, kita segera akan undur diri berpamitan. Terima kasih.